Amerika heboh. Kawanan burung aneh menari di atas kebakaran Los Angeles. Ketika sebuah pesawat melintasi langit Los Angeles, para penumpangnya menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Seekor burung besar membawa bola api yang dilemparkannya ke tanah, memicu kebakaran hebat yang melulantakkan kota. Namun, peristiwa itu hanyalah awal dari rangkaian kejadian aneh. Kawanan burung misterius yang melayang di atas api, simbol bercahaya di langit, dan jejak makhluk purba di gurun Mojave memicu pertanyaan yang tak terjawab. Sebelum menikmati cerita ini, mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Penumpang pesawat melihat burung besar membawa bola api sebelum terjadi kebakaran. Langit Los Angeles pada hari itu tampak cerah, seolah menjadi pertanda baik bagi ratusan penumpang yang hendak terbang menuju berbagai tujuan. Di salah satu pesawat komersial yang melintasi udara kota tersebut, suasana kabin terasa tenang. Penumpang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Beberapa menikmati makanan ringan, yang lain menatap keluar jendela pesawat, dan sebagian besar tenggelam dalam buku atau film favorit mereka. Di kursi dekat jendela, seorang wanita bernama Sarah menatap langit biru sambil menghela napas panjang. Ia baru saja menyelesaikan perjalanan bisnisnya di New York dan ingin segera pulang ke keluarganya. Di sebelahnya, seorang pria parubaya bernama David terlihat sibuk memotret pemandangan di luar dengan kameranya. "Pemandangannya luar biasa ya," ujar David sambil tersenyum kepada Sarah. Sarah mengangguk sambil ikut menatap awan yang berarak lembut. "Ya, seperti lukisan." Namun, keheningan mereka mendadak pecah oleh suara teriakan dari arah belakang kabin. "Lihat, ada sesuatu di luar." Seorang wanita muda menunjuk ke jendela dengan wajah panik. Penumpang lain, termasuk Sarah dan David, langsung memalingkan pandangan mereka ke luar jendela. Apa yang mereka lihat benar-benar di luar nalar. Di kejauhan, ada seekor burung besar yang terbang mendekati pesawat. Tubuhnya hitam pekat, dengan sayap yang terbentang lebar seperti bayangan gelap menutupi langit. Tapi yang paling mengejutkan adalah benda bercahaya yang dibawa oleh burung itu, sebuah bola api yang menyala terang di cakarnya. Ya Tuhan, itu benar-benar burung besar. David mengarahkan kameranya ke arah makhluk itu, mencoba mengambil gambar meskipun tangannya bergetar. Penumpang lain mulai panik. Beberapa menutup jendela, sementara yang lain berbisik ketakutan, kisah bertanya-tanya apakah ini bagian dari mimpi buruk atau kenyataan. Namun, burung itu semakin mendekat hingga akhirnya menukik tajam ke arah tanah Los Angeles. Hening sebelum bencana. Pilot dan awak kabin segera diberitahu tentang apa yang dilihat oleh para penumpang. Pilot, Kapten Marcus, mencoba memastikan keamanan pesawat. "Harap tenang, semuanya. Kami akan mencari tahu apa yang sedang terjadi," ujarnya melalui pengeras suara. Namun, beberapa detik kemudian, suara gemuruh yang sangat keras terdengar dari bawah pesawat. Sarah menunduk dan melihat keluar jendela. Di salah satu kawasan kota Los Angeles, kobaran api besar mulai menyala. Api itu menjalar dengan cepat, menelan apa saja yang ada di jalurnya. David menutup mulutnya dengan tangan, syok melihat pemandangan itu. Itu pasti bola api tadi. Burung itu menjatuhkannya. Tidak mungkin. Apa itu burung sungguhan? Atau sesuatu yang lain? Gumam Sarah sambil berusaha mengendalikan rasa takutnya. Sementara itu, di ruang kokpit, Kapten Marcus berkomunikasi dengan menara kontrol. "Los Angeles Tower, ini pesawat 513. Kami baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Ada objek terbang besar yang membawa bola api. Kami menduga itu penyebab kebakaran di kota. Apa situasi di bawah?" "Pesawat 513, kami menerima laporan kebakaran besar di distrik selatan Los Angeles. Saat ini pemadam kebakaran sedang menuju lokasi. Kami akan meminta tim investigasi untuk mengklarifikasi apa yang Anda lihat," balas suara dari menara kontrol. Di sisi lain, kota Los Angeles mulai dipenuhi suara sirene. Pemadam kebakaran, polisi, dan ambulans dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Warga yang tinggal di sekitar area kebakaran berlarian menyelamatkan diri, membawa barang-barang berharga mereka. Beberapa orang mencoba merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, berharap dapat membagikan informasi kepada dunia. Di tengah kekacauan itu,
seorang wartawan bernama Alex mendapat kabar dari rekannya tentang burung besar yang diduga menjadi penyebab kebakaran. Alex, yang bekerja untuk salah satu media berita ternama, segera menuju lokasi dengan kameramennya, mencoba mencari saksi mata yang bisa memberikan penjelasan. Burung besar? Apa maksud mereka? Ini tidak masuk akal, ujar Alex kepada dirinya sendiri sambil memeriksa mikrofon di mobil. Namun ketika ia tiba di lokasi kebakaran, pemandangan yang dilihatnya jauh lebih aneh daripada yang dibayangkan. Api masih menyala, melahap gedung-gedung tinggi, sementara beberapa warga melaporkan bahwa mereka melihat makhluk hitam terbang rendah sebelum kebakaran terjadi. Awal penyelidikan, keesokan harinya, berita tentang insiden ini menjadi viral. Stasiun televisi, media sosial, hingga forum-forum diskusi online ramai membahas peristiwa aneh tersebut. Foto-foto dan video burung besar yang diambil oleh para penumpang pesawat mulai beredar luas. Pihak berwenang, termasuk FBI dan Lembaga Penerbangan Nasional, segera turun tangan untuk menyelidiki. Mereka mendatangi lokasi kebakaran dan mengumpulkan bukti. Namun, mereka belum memberikan pernyataan resmi. Di sisi lain, para saksi mata yang berada di pesawat, termasuk Sarah dan David, dipanggil untuk memberikan kesaksian. "Apa Anda yakin itu burung?" tanya seorang penyidik kepada Sarah. "Ya, saya yakin. Itu terlalu besar untuk menjadi burung biasa, tapi bentuknya seperti burung. Dan bola api itu, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri," jawab Sarah tegas. David, yang membawa kameranya, menunjukkan foto-foto yang berhasil ia ambil. Namun foto-foto itu terlihat buram, seolah ada sesuatu yang mengganggu lensa kameranya. "Ini aneh, saya yakin saya mengambil gambar dengan fokus yang jelas," ujarnya kebingungan. Semakin banyak orang yang mendengar tentang burung besar ini, semakin banyak teori bermunculan. Ada yang percaya itu adalah fenomena alam yang belum terjelaskan. Sementara yang lain berspekulasi bahwa itu adalah eksperimen teknologi militer yang gagal. Namun, bagi Sarah, David, dan para penumpang lainnya, peristiwa itu lebih dari sekadar misteri. Mereka yakin bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata, dan mereka ingin dunia tahu tentang kebenarannya. Setelah kejadian itu, Sarah menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengaku tahu tentang burung besar tersebut. "Jika Anda ingin jawaban, datanglah ke alamat ini, tapi Anda harus datang sendiri." Sarah ragu sejenak, tapi rasa penasarannya terlalu besar untuk diabaikan. Ia memutuskan untuk menerima tawaran itu, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya mungkin akan membawanya ke dalam bahaya yang lebih besar. Hari telah berganti malam, tetapi kobaran api yang melahap Los Angeles membuat kota itu terang benderang dengan warna merah jingga. Asap hitam tebal membumbung ke udara, menutupi sebagian besar langit. Tim pemadam kebakaran berjuang mati-matian memadamkan api, tetapi kobarannya seolah memiliki kekuatan sendiri, menjalar lebih cepat dari yang bisa mereka tangani. Di pusat komando darurat, suasana tegang terasa. Para petugas sibuk menerima laporan dari berbagai titik kebakaran. Seorang petugas memanggil komandannya dengan wajah pucat. "Tuan, kebakaran ini tidak wajar. Api menyebar ke arah yang berlawanan dari arah angin, dan sumber panasnya terlalu kuat." Di sisi lain kota, Alex, wartawan yang meliput insiden ini, berdiri di tepi area kebakaran bersama kameramennya, Mike. Mereka berdua mengenakan masker untuk melindungi diri dari asap. Alex mencoba melaporkan perkembangan situasi kepada pemirsa melalui siaran langsung. "Saat ini, kami berada di salah satu titik terparah kebakaran Los Angeles. Kebakaran ini meluas dengan sangat cepat, dan petugas pemadam kebakaran mengaku kesulitan mengendalikannya. Namun yang lebih aneh lagi, ada laporan dari warga yang melihat kawanan burung besar terbang di atas api, membentuk formasi yang tidak biasa. Kami akan mencoba mendekat untuk mendapatkan gambarnya," ujar Alex sambil melangkah lebih jauh ke arah kobaran api. Di langit yang masih diselimuti asap dan percikan api, sekelompok burung muncul. Mereka bukan burung biasa. Dengan tubuh menyerupai elang tetapi lebih besar, bulu mereka tampak memantulkan cahaya api di bawahnya, menciptakan kesan seolah-olah mereka adalah makhluk bercahaya. "Kamu lihat itu, Mike?" Alex menunjuk ke arah burung-burung yang mulai membentuk formasi melingkar di atas api. Mike mengarahkan kameranya ke langit, mencoba menangkap gerakan aneh kawanan burung itu. Mereka seperti sedang menari.
Ini benar-benar aneh. Burung-burung itu bergerak beriringan, membentuk lingkaran besar di atas kobaran api, lalu menukik satu persatu ke arah api sebelum kembali terbang tinggi. Gerakan mereka seperti ritual, seolah-olah mereka menikmati pemandangan kehancuran di bawah mereka. Penduduk yang menyaksikan dari kejauhan mulai panik. Beberapa bahkan merekam pemandangan itu dengan ponsel mereka, membagikannya di media sosial. Dalam hitungan jam, video-video itu menjadi viral, memicu berbagai spekulasi. Ritual di atas api. Di ruang komando darurat, seorang ilmuwan lingkungan bernama Dr. Clara diminta bergabung untuk memberikan analisisnya. Setelah menyaksikan rekaman kawanan burung itu, ia menggelengkan kepala. Ini bukan perilaku burung normal. Saya belum pernah melihat formasi seperti itu, apalagi di tengah kebakaran sebesar ini. Kita perlu mempelajari spesies burung ini lebih lanjut. Namun, seorang pejabat militer yang hadir di ruangan itu memiliki pendapat berbeda. Apa mungkin ini semacam drone yang menyamar sebagai burung? Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa ini adalah bagian dari operasi musuh. Di luar teori yang dilontarkan, situasi di lapangan semakin memburuk. Api terus meluas, menjalar ke kawasan perumahan yang lebih padat. Sementara itu, kawanan burung besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Di tempat lain, Sarah memutuskan untuk memenuhi undangan misterius yang ia terima sebelumnya. Ia berangkat sendirian menuju lokasi yang diberikan, sebuah gudang tua di pinggiran kota Los Angeles yang masih jauh dari kebakaran. Ketika ia tiba, seorang pria dengan jaket panjang menyambutnya. "Kamu pasti Sarah, masuklah, waktu kita tidak banyak," ujarnya dengan nada tergesa-gesa. Sarah ragu sejenak, tetapi akhirnya mengikuti pria itu masuk. Di dalam terdapat berbagai foto, peta, dan catatan yang tampak berantakan di atas meja besar. Salah satu foto yang mencuri perhatian Sarah adalah gambar burung besar yang ia lihat dari pesawat, dengan bola api di cakarnya. "Siapa Anda? Apa yang Anda tahu tentang burung itu?" tanya Sarah dengan nada tegas. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ethan, seorang peneliti independen yang telah mempelajari fenomena burung aneh selama bertahun-tahun. Burung itu bukan makhluk biasa. Mereka memiliki hubungan erat dengan kebakaran besar yang terjadi di berbagai tempat di dunia. Dan sekarang, kawanan mereka sudah muncul di Los Angeles. Burung dan api, sebuah pola. Ethan menjelaskan bahwa selama beberapa dekade terakhir, ia menemukan pola yang mencurigakan. Di setiap kebakaran besar yang sulit dijelaskan, selalu ada laporan tentang kemunculan burung-burung aneh dengan perilaku tidak biasa. Burung-burung ini seperti memiliki hubungan dengan api. Mereka muncul di atas kebakaran, seolah-olah memantau bahkan memicu kerusakan lebih besar. Jelas Ethan sambil menunjukkan data-data yang telah ia kumpulkan. Sarah mulai mengerti bahwa apa yang ia lihat dari pesawat hanyalah awal dari misteri yang lebih besar. Namun, ia masih belum bisa memahami apa tujuan dari burung-burung itu. Kembali di kota, situasi semakin kacau. Kawanan burung yang melayang di atas api mulai membuat warga ketakutan. Beberapa penduduk melaporkan bahwa burung-burung itu menukik tajam ke arah mereka sebelum kembali ke udara, seolah-olah memperingatkan mereka untuk menjauh dari area tertentu. Di salah satu pusat evakuasi, seorang ibu muda menangis sambil menceritakan pengalamannya kepada Alex yang sedang meliput. "Burung-burung itu terbang rendah di atas rumah kami sebelum kebakaran melahap segalanya. Mereka seperti mempermainkan kami." Alex yang sudah lelah dengan teori dan spekulasi hanya bisa menggelengkan kepala. Ini semakin aneh. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Burung-burung itu tiba-tiba berhenti melayang. Mereka membentuk formasi panjang, seperti sebuah garis yang memotong langit. Dalam keheningan yang mencekam, mereka terbang menjauh, meninggalkan Los Angeles yang masih terbakar. Di ruang komando darurat, Dr. Clara memperhatikan radar yang menunjukkan pergerakan burung-burung itu. Mereka bergerak ke arah timur, tapi kenapa? Sarah, yang masih berada di gudang bersama Ethan, menerima kabar dari berita bahwa kawanan burung aneh itu akhirnya pergi. Ia menatap Ethan dengan tatapan penuh pertanyaan. Apa ini berarti sudah berakhir? Ethan menggelengkan kepala. Tidak, ini baru permulaan. Kebakaran mulai terkendali.
Setelah burung-burung besar itu pergi, kobaran api yang melahap Los Angeles perlahan mulai mereda. Tim pemadam kebakaran akhirnya berhasil membuka jalur untuk menyelamatkan lebih banyak warga. Namun, kerusakan yang ditinggalkan sudah sangat parah. Ribuan orang kehilangan rumah mereka, dan langit Los Angeles masih dihiasi asap hitam yang tak kunjung hilang. Alex, yang masih berada di lokasi kebakaran, melaporkan perkembangan terbaru kepada para pemirsa. Kebakaran besar ini perlahan bisa dikendalikan, tetapi pertanyaan besar masih menggantung di benak semua orang. Siapa atau apa burung-burung aneh itu? Dan mengapa mereka pergi ke arah timur? Sementara itu, Sarah dan Ethan masih berada di gudang tua. Ethan mengamati rekaman pergerakan burung melalui radar kecil yang ia modifikasi sendiri. Mereka menuju ke arah gurun. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di sana, kata Ethan sambil mempersiapkan peralatannya. Keberangkatan ke gurun Mojave. Keesokan paginya, Sarah memutuskan untuk bergabung dengan Ethan. Mereka berdua berangkat ke arah timur menuju gurun Mojave, tempat terakhir yang dilaporkan sebagai jalur pergerakan burung-burung tersebut. Dengan mobil tua yang penuh dengan peralatan riset, perjalanan mereka terasa sunyi tetapi penuh ketegangan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar siaran berita di radio. Seorang ahli zoologi terkenal, Dr. James Archer, memberikan wawancara. Burung-burung itu tidak cocok dengan spesies yang kita kenal. Gerakan mereka, formasi mereka, semua itu melanggar hukum alam. Jika ada yang mengetahui lebih banyak, tolong segera hubungi saya. Sarah menoleh ke Ethan. Apakah kita harus menghubungi dia? Ethan hanya menggeleng pelan. Tidak sekarang. Kita harus melihat ini langsung terlebih dahulu. Penemuan jejak misterius. Setibanya di gurun Mojave, mereka mulai menyusuri area yang tampaknya tidak tersentuh oleh manusia. Ethan membawa drone kecil untuk memindai area yang lebih luas. Beberapa jam kemudian, drone itu menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah lingkaran besar terbakar di tengah gurun, seperti bekas pendaratan sesuatu. Kita harus pergi ke sana, kata Ethan. Mereka segera menuju lokasi, dan ketika sampai, mereka menemukan jejak kaki besar yang membentuk pola aneh di sekitar lingkaran tersebut. Jejak itu tampak seperti cakar burung, tetapi ukurannya terlalu besar untuk burung manapun yang diketahui manusia. Sarah jongkok di dekat salah satu jejak. Ini tidak masuk akal. Apa mungkin ini semacam makhluk purba yang masih hidup? Ethan mengeluarkan kamera dan mulai mendokumentasikan semuanya. Apapun ini, mereka meninggalkan pesan. Tapi untuk siapa? Malam yang mencekam. Saat malam tiba, Sarah dan Ethan memutuskan untuk berkemah di dekat lokasi lingkaran terbakar itu. Mereka memasang kamera pengintai di sekitar tenda untuk berjaga-jaga. Namun, di tengah malam, suara gemuruh yang aneh membangunkan mereka. Sarah keluar dari tenda dan melihat ke langit. Di kejauhan, terlihat sekelompok burung besar yang terbang rendah, membawa sesuatu yang bercahaya di cakar mereka. Ethan, lihat itu, teriaknya. Burung-burung itu terbang menuju arah mereka, tetapi sebelum mencapai lokasi, mereka berhenti di udara dan membentuk formasi seperti segitiga. Cahaya yang mereka bawa perlahan menyala lebih terang, membentuk simbol di langit. Ethan mengarahkan kameranya ke atas. Ini seperti pesan. Simbol bercahaya itu berdenyut beberapa kali sebelum akhirnya redup. Burung-burung itu kemudian terbang menjauh, meninggalkan Sarah dan Ethan yang kebingungan. Pesan dari simbol. Keesokan paginya, Sarah dan Ethan mencoba mengartikan simbol yang mereka lihat. Ethan menghubungi seorang temannya, seorang ahli simbol kuno bernama Linda. Setelah mengirimkan sketsa simbol itu, Linda memberikan jawaban yang mengejutkan. Simbol itu menyerupai tanda yang pernah ditemukan di reruntuhan kuno di Meksiko. Namun, saya belum pernah melihatnya muncul dalam konteks modern. Jika itu nyata, kalian mungkin sedang menyaksikan sesuatu yang sangat besar, kata Linda melalui telepon. Sarah memandang Ethan dengan wajah tegang. Apa artinya ini? Apakah burung-burung itu terhubung dengan sejarah kuno? Ethan mengangguk. Kemungkinan besar. Tapi kita butuh lebih banyak bukti. Sementara itu, di Los Angeles, penduduk melaporkan bahwa kawanan burung itu kembali, tetapi dengan jumlah yang jauh lebih besar. Mereka terbang rendah di atas sisa-sisa kebakaran, membuat panik warga yang masih trauma dengan peristiwa sebelumnya. Di pusat kota,
Alex mencoba meliput kemunculan burung-burung itu. Namun, ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa burung-burung tersebut tidak sekadar melayang. Mereka membawa sesuatu yang berkilauan di cakar mereka, seperti serpihan logam atau batu bercahaya. Sesuatu yang besar sedang terjadi di sini, gumam Alex sambil terus merekam. Akhir yang menggantung. Di gurun, Sarah dan Ethan memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka. Dengan bantuan Linda, mereka menemukan bahwa simbol di langit mungkin petunjuk menuju lokasi tersembunyi yang bisa menjelaskan lebih banyak tentang asal-usul burung-burung aneh itu. Namun, di tengah perjalanan mereka, sebuah ledakan besar terdengar dari kejauhan. Asap hitam membumbung tinggi di cakrawala gurun. Ethan segera memacu mobilnya menuju sumber suara, sementara Sarah menatap cakrawala dengan perasaan tidak menentu. Apalagi yang sedang terjadi? Ledakan di gurun. Asap hitam membumbung tinggi dari kejauhan di cakrawala gurun Mojave. Sarah dan Ethan mempercepat laju mobil mereka menuju sumber ledakan. Udara di sekitarnya terasa berat, dan debu memenuhi jalanan. Ketika mereka tiba di lokasi, mereka menemukan sebuah kawah besar di tanah, dikelilingi oleh bekas terbakar. Bau logam terbakar memenuhi udara. Apa ini? Sarah berbisik, melangkah perlahan menuju tepi kawah. Di tengahnya, mereka melihat serpihan logam bercahaya, tampak seperti artefak atau komponen teknologi yang tidak dikenal. Ethan berjongkok dan memeriksa serpihan itu. Ini bukan sesuatu yang dibuat manusia biasa. Bahannya aneh, ringan, tapi kuat. Ujarnya sambil memasukkannya ke dalam kantong plastik. Namun, sebelum mereka bisa meneliti lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari atas. Sarah mendongak dan melihat burung-burung besar itu kembali, melayang-layang di atas kawah dengan gerakan yang teratur. Pesan dari langit. Burung-burung itu mulai membentuk formasi lagi. Kali ini lebih rumit dan luas. Cahaya dari tubuh mereka memancar dengan intensitas yang lebih besar, menciptakan pola baru di langit. Ethan segera mengeluarkan kameranya, merekam setiap gerakan mereka. Polanya perlahan berubah menjadi simbol yang lebih besar, menyerupai peta bintang dengan garis-garis yang menghubungkan titik-titik tertentu. Sarah menatapnya dengan kagum. Mereka mencoba menunjukkan sesuatu. Tapi apa? Tiba-tiba, simbol itu bersinar terang sebelum menghilang. Burung-burung tersebut terbang menjauh ke arah yang sama seperti sebelumnya, meninggalkan Sarah dan Ethan dalam kebingungan. Teori Dr. Archer. Di Los Angeles, berita tentang simbol baru di gurun Mojave segera tersebar. Alex melaporkan langsung sambil memutar rekaman simbol tersebut. Para ilmuwan dan pakar teori konspirasi di seluruh dunia mulai berspekulasi. Dr. James Archer, ahli zoologi yang sebelumnya memberikan wawancara, muncul di televisi nasional. Kita harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa burung-burung ini bukan berasal dari bumi. Mereka mungkin mencoba memberi kita pesan, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara membaca bahasa mereka, ujarnya dengan nada serius. Mencari jawaban di reruntuhan kuno. Sarah, Ethan, dan Linda, ahli simbol yang membantu mereka, bertemu di sebuah perpustakaan kecil di Los Angeles untuk membandingkan simbol langit dengan dokumen kuno. Linda menunjukkan peta bintang serupa yang ditemukan di reruntuhan kuno di Meksiko. Simbol ini adalah peta bintang. Tapi yang membuatnya menarik adalah sebagian titik-titik bintang ini tidak ada dalam sistem kita. Mereka mungkin menunjuk ke galaksi lain, kata Linda. Ethan mengangguk. Jika benar, maka burung-burung itu mungkin tidak sekadar makhluk biasa. Mereka mungkin utusan atau penjaga sesuatu yang lebih besar. Kembali ke gurun Mojave. Ketiganya memutuskan untuk kembali ke gurun Mojave, membawa peta bintang kuno sebagai panduan. Mereka menelusuri wilayah yang sesuai dengan simbol langit. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan sebuah ngarai yang tersembunyi, dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh di dinding batu. Ukiran tersebut menggambarkan burung-burung besar dengan bola api di cakar mereka, serta lingkaran-lingkaran bercahaya yang menyerupai simbol di langit. Sarah menyentuh salah satu ukiran, mencoba memahami apa yang diceritakan oleh gambar-gambar itu. Ini seperti catatan sejarah, ujarnya. Seolah-olah mereka telah ada di sini selama ribuan tahun. Misteri yang tetap tersembunyi. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk bermalam di ngarai. Langit malam dipenuhi bintang-bintang, memberikan suasana tenang setelah hari yang panjang. Namun,
saat tengah malam, gemuruh aneh terdengar lagi dari kejauhan. Sarah keluar dari tendanya dan melihat ke langit. Burung-burung besar itu muncul untuk terakhir kalinya, membawa bola-bola cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Mereka membentuk simbol lain, tetapi kali ini, simbol itu tidak dapat dipahami oleh siapapun. Ethan hanya bisa menatap dengan takjub. Mungkin ini pesan terakhir mereka, atau peringatan. Setelah simbol itu menghilang, burung-burung tersebut terbang menjauh keluar angkasa, meninggalkan bumi. Keesokan harinya, Sarah, Ethan, dan Linda kembali ke Los Angeles. Meski simbol dan burung-burung itu menghilang, misteri mereka tetap tak terpecahkan. Media, ilmuwan, dan masyarakat terus berspekulasi, tetapi tidak ada yang tahu pasti siapa burung-burung itu atau apa tujuan mereka. Sarah menatap langit dari balkon apartemennya, berharap mendapatkan jawaban. Mungkin kita tidak akan pernah tahu, gumamnya. Di tempat lain, Ethan menyimpan serpihan logam dari gurun di laboratoriumnya, bersumpah untuk terus mencari jawaban. Dan di gurun Mojave, kawah besar tempat simbol itu terakhir kali muncul, kini menjadi tempat yang sunyi, seperti menunggu sesuatu yang baru akan terjadi. Burung-burung besar itu tetap menjadi misteri, meninggalkan pertanyaan yang mungkin tak akan pernah terjawab. Apa tujuan mereka, dari mana mereka berasal, dan mengapa mereka memilih bumi? Semua itu menjadi rahasia yang terkubur di langit dan di hati orang-orang yang pernah melihat mereka. Sarah menatap langit malam dari balkon apartemennya. Kota Los Angeles perlahan pulih dari luka kebakaran besar, tetapi misteri burung-burung besar itu tetap menghantui benaknya. Ia mengingat simbol-simbol bercahaya, jejak-jejak cakar di gurun, dan peta bintang kuno yang masih belum terpecahkan. Ethan, di laboratoriumnya, memeriksa serpihan logam bercahaya yang mereka temukan. Ia tahu bahwa jawabannya mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, atau bahkan tidak akan pernah ditemukan. Di gurun Mojave, kawah besar itu kini sunyi. Tidak ada lagi tanda-tanda kehadiran burung-burung tersebut. Hanya kesunyian yang menyelimuti tempat itu, seperti menunggu sesuatu yang lain terjadi. Mungkin Sarah berpikir burung-burung itu bukan untuk dimengerti oleh manusia. Mungkin mereka adalah bagian dari rahasia alam semesta yang terlalu besar bagi manusia untuk dipahami. Namun ia tahu satu hal pasti, pengalaman itu telah mengajarkannya untuk lebih menghargai kehidupan, misteri, dan keajaiban dunia ini. Sarah tersenyum kecil, memandang ke langit malam. Semoga apapun mereka membawa kedamaian, gumamnya pelan. Ia mengakhiri hari itu dengan doa dalam hati, berterima kasih atas keselamatan dirinya dan orang-orang di sekitarnya.